Perkenalkan, nama saya Agustina Daily. Saya dari Prodi S1 Keolahragaan. Di sini saya akan membuat renungan tentang Kitab Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita akan membacanya. Ucapan ilahi tentang Niniwe, Kitab Penglihatan Nahum orang Elikos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan dendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Kornal menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi gerannya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalunya ke dalam gelap. Nah, di sini saya sudah mengambil sebuah tema dalam Kitab Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 8. Di sini saya sudah mengangkat sebuah tema, yaitu Tuhan selalu memberikan kesempatan. Kitab Nahum adalah kitab yang berisi ucapan ilahi dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nahum untuk memberikan peringatan kepada kota Niniwe. Peringatan apa yang diberikan kepada kota Niniwe atau penduduknya? Tentang terjadinya kejahatan atau penindasan atau dusta yang tak henti-hentinya. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Nahum menyatakan identitas Tuhan kepada penduduk kota Niniwe, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang membenci penindasan dalam bentuk kejahatan. Ia akan menghukum orang-orang yang tidak menaati perintahnya serta yang melakukan penindasan. Meski demikian, Tuhan juga Allah yang panjang sabar dan baik. Nah, sebelum Dia melakukan hukuman atau sebelum Dia murka, Dia selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan memberikan jalan keluar kepada manusia untuk kembali bertobat dan mengikuti perintahnya. Jikalau Tuhan akhirnya menghukum, itu biasanya adalah tindakan yang paling akhir yang dilakukan Tuhan akibat kekerasan hati manusia yang tak mau mendengarkan firman-Nya. Akhirnya dia marah, dan Dia akan menghukum manusia yang tidak akan menaati perintahnya. Tetapi sejahat-jahatnya manusia, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita mendengarkan peringatan atau perintah Tuhan dan mengakui kebaikannya serta berlindung kepadanya. Intinya, teman-teman, kita harus bertobat. Demikian renungan singkat yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.